Saudara, ada sukacita, banyak berkat, duit lancar. Saudara orang-orang yang luar biasa. Saya senang selalu menjumpai saudara karena saya selalu melihat saudara juga penuh dengan sukacita. Apapun keadaan kita, masalah yang kita hadapi tidak menghilangkan sukacita kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa untuk selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Kenapa kita harus bersukacita? Kalau kita bersukacita, masalah kita dapat kita atasi dengan baik. Jangan lupa subscribe dan ketik like dan juga share-nya. Jangan lupa klik loncengnya. Hari ini kita mau belajar tentang firman, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Apapun yang menjadi firman Tuhan dalam hidup kita, jangan kita berdebat, tetapi marilah firman itu kita laksanakan dalam hidup. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perkawinan di Kana, pengantin sudah kehabisan anggur. Anggur itu melambangkan sukacita. Dan bagi orang Yahudi, kalau anggur habis, maka keluarga itu adalah keluarga yang gagal, hilang dari sukacita. Waktu anggur habis, ingat saudara, Yesus ada di sana dan ibu Yesus pergi kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakannya, kerjakan. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudaraku yang kekasih, maka di sini jelas bahwa apa yang menjadi firman itu dikerjakan, bukan diperdebatkan. Saya seringkali tidak mau meladenin orang yang mau berdebat untuk mencari kesalahan. Jangan, itu sebabnya saya minta saudara-saudara tidak harus berdebat untuk mencari-cari kelemahan dan kesalahan. Ingatkan saudara semua bahwa Alkitab berkata bahwa firman itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan. Petrus berkata bahwa saya sudah sepanjang hari udah melaut dan mencari ikan, tidak seekor pun yang saya dapat. Tapi Yesus bilang, mari kita bertolak mencari ikan. Dan tebarlah jalamu di sebelah kanan. Kalau Petrus mau berdebat, saya ini adalah turunan dari nelayan. Kalau Yesus bukan seorang nelayan. Tapi waktu Yesus berkata kepada Petrus, ada satu kalimat yang Petrus ucapkan. Karena engkaulah yang menyuruhnya ya Tuhan, maka aku laksanakan. Berarti di sini Petrus tidak mengambil sikap untuk berdebat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya, firman yang Petrus laksanakan membawa berkat yang berlimpah-limpah, ikan yang banyak sampai jaringnya terkoyak. Banyak hal yang kita lihat di sini, seperti seorang panglima perang yang sakit kusta, Naaman. Waktu dia sakit kusta, dia mau pergi kepada Elisa untuk didoakan. Tapi Elisa berkata kepada Naaman untuk mandi di sungai Yordan 7 kali. Naaman sedikit protes. Bahkan dia berkata bahwa tidak ada di Israel sungai yang lebih bersih. Dia memilih untuk berdebat, tetapi untung saja orang-orang di samping dia yang menasihati. Pak, udah laksanakan aja Pak. Kan tidak susah juga, cuma disuruh mandi. Akhirnya dia memilih untuk tidak berdebat. Dia sembuh dari kusta. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kalau saudara sedang sakit, marilah cari kuasa Tuhan. Firman itu bukan untuk diperdebatkan. Kalau memang saudara sudah didoakan oleh seorang pendeta, diimani saja. Yang berikut kepada Yosua, Tuhan menyuruh dia perang. Yosua itu adalah panglima, adalah orang hebat di dalam kepemimpinan perang bagi bangsa Israel di padang gurun. Waktu Tuhan menyuruh taklukan Yeriko, dia punya strategi perang. Bisa saja dia membuat terowongan untuk masuk ke dalam kota. Tapi Tuhan bilang apa? Yosua, kelilinglah 1 hari 1 sampai hari yang terakhir 7 kali.
Berarti ada 13 kali engkau harus memutar dengan bangsa Israel. Suruh mereka diam dan tidak boleh ada satu kata yang keluar. Dan akhirnya mereka keliling. Dan pada hari yang terakhir Tuhan bilang bersoraklah, imani. Maka mereka melihat tembok itu roboh. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman kadang-kadang bertentangan dengan kehendak saudara. Tapi marilah tutup mulutmu. Jangan memakai akal pikiran saudara kalau itu merupakan firman. Biarlah firman Tuhan yang memakai akal pikiran saudara untuk melihat mujizat Tuhan. Saya Pendeta Richard Surinta menyarankan untuk jangan firman itu diperdebatkan, tapi dilaksanakan. Mujizat pasti terjadi. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Hormat saya bagi saudara.